Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum, MPDI, selaku dosen pengampu Sejarah Pendidikan Islam dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pendahuluan. Era Kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi adalah zaman keemasan Islam yang fokus pada ilmu pengetahuan. Makalah ini membahas tentang institusi, kurikulum, dan dampak pendidikan saat ini. Pergeseran fokus dari ekspansi militer Umayyah ke pengembangan intelektual di Baghdad, dukungan khalifah, dan nilai Islam menjadi dorongan utama. Pemahaman faktor kemajuan institusi pendidikan, tokoh kunci, dan dampak global pendidikan Abbasiyah. Latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah dinasti Abbasiyah, transisi kekuasaannya menggantikan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi melalui revolusi. Faktor revolusi itu terjadi karena ketidakpuasan terhadap diskriminasi Umayyah dan klaim kependidikan dari keturunan Nabi. Pusat kekuasaan, pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad atau Irak. Fokus baru menekankan pada administrasi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di sini dinasti Abbasiyah juga secara revolusioner pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah berasal dari nama Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, karena para pendiri dinasti ini adalah keturunannya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung sangat lama, kurang lebih selama 5 abad dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Proses berdirinya dinasti ini melibatkan beberapa tahapan dan didorong oleh ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Umayyah yang meliputi tahapan pertama, ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah. Pemerintah Umayyah menghadapi kritikan tajam karena beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, diskriminasi etnis, yaitu adanya perlakuan istimewa terhadap orang Arab dan diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali, yang menimbulkan ketegangan etnis. Yang kedua, konflik internal. Persaingan internal dan konflik politik di kalangan elit Umayyah, serta masa jabatan khalifah yang cenderung pendek di akhir kekuasaan mereka. Yang ketiga, gaya hidup mewah. Kehidupan mewah para khalifah Umayyah dianggap sangat menyimpang dari ajaran agama Islam yang sederhana. Yang keempat, klaim kepemimpinan. Adanya pandangan terutama dari golongan Syiah dan Bani Hashim bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keluarga Nabi Muhammad SAW, bukan Bani Umayyah. Tahapan yang kedua yaitu gerakan propaganda atau revolusi. Gerakan untuk menggulingkan Umayyah dimulai secara terorganisir oleh Muhammad bin Ali al-Abbas di daerah Humaimah, dekat kota Damaskus. Strategi utama meliputi yang pertama yaitu propaganda, yaitu menghasut rakyat di berbagai wilayah, terutama di Kufah dan Khurasan, Persia, untuk menentang kekuasaan Umayyah.
Yang kedua, pembentukan faksi, yaitu membentuk jaringan pendukung yang kuat di wilayah kunci. Yang ketiga yaitu menarik dukungan Syiah. Golongan ini memanfaatkan sentimen golongan Syiah yang merasa tertekan sejak tragedi Karbala. Tahapan yang ketiga yaitu kemenangan revolusi. Puncak dari gerakan ini adalah revolusi terbuka atau yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Abu Muslim al-Khurasani dan Ibrahim al-Imam, yang kemudian diteruskan oleh saudaranya Abdullah bin Muhammad yang dikenal sebagai Abu Abbas al-Assafah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir dalam pertempuran Sungai Zab. Kemenangan ini menandai berakhirnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah kemudian berbait sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah atau 750 Masehi di Kufah. Langkah awal pemerintahannya adalah meletakkan dasar-dasar kekuasaan baru dan memindahkan pusat pemerintahan yang akhirnya menetap di kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor pendorong kemajuan pendidikan. Faktor pendorong kemajuan pendidikan, beberapa elemen fundamental. Dukungan yang pertama, dukungan khalifah patronase dari Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Dukungan ini penuh dari para penguasa merupakan faktor krusial khalifah-khalifah Abbasiyah, terutama pada puncak kejayaan dinasti abad ke-8 hingga 10. Seperti Harun al-Rasyid dan putranya al-Ma'mun, secara pribadi adalah pecinta ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya memberikan patronase kepada para ulama dan ilmuwan, tetapi juga mengalokasikan dana yang sangat besar dari kas negara yang membiayai penelitian, pembangunan institusi pendidikan, dan pembelian buku. Yang kedua yaitu gerakan penerjemah karya Yunani, Persia, India ke Arab Saudi. Ini adalah motor penggerak utama asimilasi pengetahuan kuno. Di bawah inisiatif Khalifah, ribuan manuskrip penting dari peradaban Yunani, Persia, dan India diterjemahkan secara sistematis ke dalam bahasa Arab. Karya-karya Aristoteles, Plato, Galen, Euclid, dan Ptolemy menjadi dasar studi bagi para ilmuwan Muslim. Puncak gerakan ini terjadi di Baitul Hikmah, sebuah lembaga raksasa di Baghdad yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, dan pusat penerjemahan. Khalifah Al-Ma'mun bahkan menawarkan emas seberat buku yang diterjemahkan sebagai insentif bagi para penerjemah terampil. Yang ketiga yaitu Baitul Hikmah, pusat intelektual, perpustakaan, dan penerjemahan di Baghdad. Yang keempat yaitu stabilitas dan ekonomi Baghdad sebagai pusat perdagangan global dan makmur. Periode pada awal Abbasiyah menikmati stabilitas politik internal yang relatif tinggi dibanding dengan masa-masa akhir Umayyah. Baghdad berkembang menjadi metropolis perdagangan global yang makmur, menghubungkan rute dagang dengan Asia, Afrika, dan Eropa. Kemakmuran ini menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk menandai proyek-proyek keilmuan yang mahal dan memungkinkan para intelektual untuk fokus sepenuhnya pada studi dan penelitian tanpa khawatir akan mata pencaharian mereka. Yang kelima yaitu nilai Islam, dorongan Al-Quran dan hadis untuk menuntut Islam atau tolab al-ilmi. Ajaran ini
sendiri memberikan motivasi kuat untuk menuntut ilmu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya akal, observasi, dan pembelajaran. Konsep bahkan bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah. Tolab al-ilmi fardhotun. Mencari ilmu adalah kewajiban. Meresap ke dalam budaya masyarakat. Semangat ini mendorong umat Islam untuk menguasai tidak hanya ilmu agama atau nakliyah, tetapi juga ilmu rasional atau umum yang disebut dengan akliyah. Yang keenam adalah inovasi kertas, memfasilitasi produksi buku massal. Di sini pengenalan teknologi pembuatan kertas dari Cina setelah pertempuran Talas dan tahun 751 Masehi merevolusi penyebaran informasi. Kertas jauh lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada perkamen atau kulit atau papirus, memungkinkan produksi buku secara massal dan pendirian perpustakaan umum di seluruh negeri. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menjadikan Khalifah Abbasiyah pada waktu itu sebagai mercusuar ilmu pendidikan dunia atau pengetahuan dunia, tempat di mana pengetahuan kuno diselamatkan, dipelajari, dikembangkan, dan akhirnya ditransmisikan kembali ke Eropa menjadi dasar bagi Renaissance Barat. Yang selanjutnya yaitu sistem halakoh atau lingkar studi kepada murid dari berbagai tingkatan. Yang ketiga yaitu Baitul Hikmah, House of Wisdom. Baitul Hikmah atau House of Wisdom didirikan di Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di era Al-Ma'un. Lembaga ini merupakan pusat intelektual utama kekhalifahan. Peran utamanya meliputi yaitu yang pertama pusat penerjemahan atau riset ya, akademi dan perpustakaan terbesar. Oke. Yang selanjutnya yaitu fokus pada sains dan filsafat. Fokus pada sains dan filsafat. Selanjutnya yaitu institusi pendidikan Abbasiyah atau madrasah. Yang pertama yaitu institusi formal tingkat tinggi yang terstruktur pada abad ke-11 Masehi. Contohnya Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Institusi pendidikan formal di tingkat lanjutan yang terorganisir mulai muncul pada abad ke-11. Terutama di bawah naungan dinasti Seljuk, yaitu yang memerintah di bawah otoritas Abbasiyah. Madrasah Al-Hizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk ini berbagai kota seperti Baghdad dan Naisabur adalah contoh paling menyediakan pendidikan yang lebih terstruktur dengan gaji bagi para guru dan siswa. Yang kedua yaitu lembaga lainnya yaitu observatorium atau toko buku, tempat diskusi, rumah sakit atau birmastam. Terdapat pula perpustakaan umum Hizanah Al-Hikmah, toko buku yang juga menjadi tempat diskusi rumah-rumah ulama dan observatorium yang tersebar di berbagai kota besar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum komprehensif. Di sini metode pengajaran pada kurikulum pada masa Abbasiyah bersifat komprehensif, mencakup dua kategori utama yaitu
Yang pertama, ilmu nakliyah atau agama. Fokus utamanya meliputi ilmu tafsir. Tafsir pembelajaran membaca, menghafal, memahami makna dan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu akliyah. Sebelumnya ini ada hadis, tadi tafsir, sekarang hadis. Hadis yaitu pengumpulan, penyaringan, dan sistematisasi hadis menghasilkan kompilasi standar seperti Sahih Bukhari. Terus ada ilmu fikih juga di sini, pengembangan 4 mazhab hukum Islam utama yang sistematis. Yang keempat yaitu kalam, ilmu kalam atau teologi Islam. Dalam bahasa Arab yaitu yang studi mendalam tentang akidah dan penguasaan tata bahasa Arab yang penting untuk memahami sumber primer Islam. Yang kedua yaitu tadi ilmu akliyah atau umum. Di sini mencakup yaitu ilmu filsafat, yaitu studi yang dan sintesis filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Baitul Hikmah Institut yang lainnya adalah kedokteran, yaitu kemajuan signifikan dalam anatomi, farmakologi, dan praktik klinis. Yang ketiga yaitu ada matematika dan astronomi. Pengenalan angka nol, pengembangan aljabar oleh Al-Khwarizmi, dan observasi benda langit, tentang benda langit. Yang terakhir adalah kimia. Kimia ini dari logika dan sejarah. Yang selanjutnya yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran pada masa ini menekankan interaksi langsung antara guru dan murid. Metode yang umum digunakan meliputi yang pertama yaitu lisan atau ceramah atau dikte ya. Guru menyampaikan materi secara lisan, seringkali dengan dikte atau imla kepada murid yang menulisnya. Yang kedua yaitu metode hafalan. Hafalan di sini ada pengulangan materi terutama Al-Quran dan hadis untuk memastikan penguasaan teks. Yang selanjutnya yaitu tulisan atau penyalinan naskah. Penulisan atau penyalinan naskah, murid aktif mencatat dan menyalin manuskrip yang berkontribusi pada penyebaran ilmu. Yang selanjutnya yaitu metode diskusi atau halakoh, tanya jawab ya. Di masjid metode halakoh di masjid mendorong diskusi intensif dan tanya jawab antara guru dan murid, memungkinkan analisis kritis terhadap materi yang diajukan. Sistem ini meskipun belum menggunakan pembagian kelas formal seperti modern, sangat efektif dalam melahirkan para sarjana multidisiplin yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oke, yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting dan kontribusi. Ribuan tokoh muncul pada masa Abbasiyah ini menguasai berbagai disiplin ilmu. Beberapa yang paling berpengaruh itu meliputi yang pertama Al-Khwarizmi atau dikenal sebagai Bapak Matematika atau Aljabar, pengenalan angka nol. Beliau wafat sekitar tahun 850 Masehi. Ilmuwan kunci di Baitullah Hikmah Baghdad. Karyanya di bidang matematika memperkenalkan sistem desimal India di dunia barat dan merumuskan dasar-dasar aljabar, sebuah istilah yang berasal dari judul bukunya yaitu Kitab Al-Jabar wal Al-Muqabalah. Untuk yang kedua yaitu Ibnu Sina atau Avicenna, atau dikenal dengan The Canon of Medicine, filsuf terkemuka. Beliau wafat sekitar tahun 1037 Masehi. Beliau adalah seorang polimatik Persia yang karyanya di bidang kedokteran. Al-Qanun fi al-Tib atau dikenal dengan Al-Canon of Medicine menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ia juga seorang filsuf terkemuka yang mensintesiskan pemikiran Aristoteles dengan teologi Islam.
Oke, yang ketiga yaitu Jabir Ibnu Hayyan, dikenal juga sebagai Bapak Kimia Alkimia metode eksperimental. Beliau wafat sekitar tahun 800 Masehi. Beliau dianggap sebagai Bapak Kimia atau Alkimia Arab. Ia mengembangkan metode eksperimental dalam laboratorium dan menemukan berbagai proses kimia seperti distilisasi, kristalisasi, dan filtrasi. Yang keempat yaitu ada Imam Bukhari dan Muslim. Beliau adalah seorang ulama penyusun kitab hadis sahih standar. Beliau wafat sekitar tahun 875 Masehi. Beliau adalah dua ulama hadis terkemuka yang melakukan perjalanan luas untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun ribuan hadis sahih ke dalam koleksi standar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusi mereka sangat fundamental bagi ilmu agama. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Al-Farabi. Al-Farabi itu dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia adalah filsuf muslim pertama yang mengkaji filsafat Yunani secara mendalam dan memberikan kontribusi besar pada logika musik dan sosialisasi. Oke, yang selanjutnya dampak terhadap peradaban. Dampak terhadap peradaban satu yaitu puncak peradaban Islam. Di sini mendefinisikan peradaban emas. Islam menunjukkan kemampuan umat Islam untuk menjadi pemimpin global dalam sains, filsafat, dan seni. Hal ini memupuk identitas intelektual yang kuat dalam dunia muslim. Yang kedua, konservasi pengetahuan, yaitu penyelamatan warisan Yunani kuno dari kelangkaan. Tanpa upaya penerjemahan dan konservasi yang dilakukan di Baghdad dan pusat-pusat lainnya, banyak karya penting Yunani dan Persia mungkin hilang selama dari sejarah manusia. Bangsa Arab bertindak sebagai penyimpan warisan intelektual dunia. Yang ketiga yaitu adalah jembatan ke Eropa, mentransmisikan ilmu pengetahuan ke dunia barat melalui Andalusia. Dampak yang paling signifikan secara global adalah peran Abbasiyah sebagai jembatan transmisi pengetahuan ke Eropa. Ketika Eropa berada dalam zaman kegelapan, dunia Islam bersinar terang melalui Andalusia, Spanyol Islam, dan Sisilia. Karya-karya yang diterjemahkan ke bahasa Arab kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin. Yang keempat yaitu fondasi sains modern, yaitu konsep aljabar, metode ilmiah kedokteran, dan angka Arab menjadi dasar bagi Renaissance Eropa. Di sini konsep-konsep matematika Al-Khwarizmi, metode ilmiah ilmu Ibnu Sina dalam kedokteran, dan eksperimen kimia Jabir Ibnu Hayyan menjadi dasar bagi revolusi ilmiah di Eropa berabad-abad kemudian. Angka Arab termasuk penggunaan angka 0 menggantikan angka Romawi yang rumit. Sistem pendidikan Abbasiyah tidak hanya melahirkan generasi brilian tetapi juga membentuk fondasi intelektual yang menjadi persyaratan bagi perkembangan sains dan peradaban modern di seluruh dunia. Oke, yang terakhir selanjutnya yaitu kesimpulannya. Yang pertama, era Abbasiyah sukses menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan didukung penuh oleh negara. Yang kedua yaitu institusi seperti Baitul Hikmah dan madrasah menjadi pusat inovasi. Yang ketiga yaitu sinergi ilmu agama dan umum menghasilkan kemajuan ilmiah yang monumental. Yang keempat yaitu warisan intelektual Abbasiyah sangat fundamental bagi perkembangan sains global. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah ini sekitar dari
tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan periode paling monumental dalam sejarah pendidikan Islam yang secara tepat dijuluki sebagai zaman keemasan Islam. Kemajuan luar biasa ini didorong oleh sinergi antara dukungan politik yang kuat dari para khalifah, kestabilan ekonomi, dan interpretasi nilai-nilai agama yang progresif yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan pada masa ini berkembang pesat dari institusi dasar informal seperti kutab dan masjid menuju lembaga formal yang tersusun seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan madrasah-madrasah Nizamiyah. Melalui gerakan penerjemahan yang masif, peradaban Islam berhasil menyerap dan mensintesiskan pengetahuan kuno Yunani, Persia, dan India, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan metode ilmiah yang inovatif. Lahirnya para polimen seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Jabir Ibnu Hayyan menunjukkan keberhasilan sistem ini dalam mencetak intelektual kelas dunia. Pada akhirnya pendidikan di zaman Abbasiyah tidak hanya memperkaya peradaban Islam secara internal tetapi juga berfungsi sebagai jembatan penting yang mentransmisikan warisan intelektual kuno dan inovasi ilmiah baru di dunia barat, menjadi katalisator bagi Renaissance Eropa dan pondasi bagi sains modern. Yang selanjutnya yaitu saran dan penutup. Saran yang pertama yaitu saran integrasi kembali ilmu agama dan umum dalam kurikulum modern, meneladani dukungan pemerintah terhadap riset dan literasi. Selanjutnya yaitu penutup. Pentingnya menghargai sejarah untuk menginspirasi kemajuan masa kini. Di sini berdasarkan analisis terhadap sejarah pendidikan Islam pada masa Abbasiyah ada beberapa saran dan yang relevan baik untuk studi akademis maupun untuk konteks pendidikan masa kini. Untuk yang pertama yaitu bisa diambil untuk studi akademis. Bertujuan untuk penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji peran spesifik institusi pendidikan regional di luar Baghdad seperti Kufah, Basrah, dan kota-kota di Persia untuk memahami keragaman dan keseragaman metode pengajaran di seluruh kekhalifahan. Yang kedua yaitu untuk sistem pendidikan modern, semangat integrasi ilmu agama nakliyah dan ilmu umum tadi yang akliyah pada masa Abbasiyah perlu diteladani dalam kurikulum pendidikan Islam kontemporer. Pemisahan antara keduanya seringkali menghasilkan pendidikan yang holistik. Untuk yang ketiga yaitu pentingnya dukungan pemerintah dalam keberhasilan Abbasiyah menunjukkan peran krusial dukungan politik pendanaan yang memadai untuk kemajuan pendidikan dan penelitian. Hal ini menjadikan pengingat bagi pemerintah saat ini mengenai pentingnya investasi di sektor pendidikan dan sains karena dianggap sangat penting ya. Yang keempat yaitu membangun kembali budaya literasi, yaitu gerakan penerjemah dan pendidikan perpustakaan besar di masa Abbasiyah menyoroti pentingnya budaya literasi, akses terhadap sumber pengetahuan. Upaya untuk meningkatkan minat baca dan akses informasi di era digital ini perlu terus didorong ya. Oke. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai sejarah tentang mengenai sejarah kekhalifahan Abbasiyah, sejarah pendidikan Islam pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan di sini
Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf kepada semuanya, kepada rekan-rekan, kepada dosen pengampu, mata pelajar matkul, sejarah pendidikan Islam, terutama Bapak Farhan, eee, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.